Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Alimatus Sadia dengan NPM 8054. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS Ekonomi Politik kelas F, yang dimana nomor 1 yaitu hubungan antara ekonomi dan politik menurut Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles itu ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, politik memiliki tujuan utama yaitu mencapai kebaikan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Sementara itu ekonomi itu berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, Aristoteles juga itu membedakan dua bentuk aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama adalah oikonomia, yaitu pengelolaan ekonomi. Nah, secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, aktivitas ini tuh dianggap baik. Karena apa? Ya karena sesuai dengan tujuan kehidupan manusia. Sedangkan yang kedua adalah krematistik, yaitu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pencarian keuntungan tanpa batas. Nah, menurut Aristoteles, hal ini tuh justru dikatakan tidak baik karena bisa mengabaikan nilai moral dan kepentingan bersama. Nah, dari pemikiran tersebut kita dapat memahami bahwa ekonomi seharusnya tidak berdiri sendiri, tapi harus dikendalikan oleh nilai-nilai politik dan etika, yang artinya kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, nah tapi juga harus memperhatikan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Menurut saya, pemikiran Aristoteles itu masih relevan dalam kondisi saat ini karena dalam praktiknya itu banyak kebijakan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, dengan demikian hubungan antara ekonomi dan politik menurut Aristoteles adalah ekonomi harus menjadi alat untuk mendukung tujuan politik, yaitu tercapainya kesejahteraan bersama. Soal yang kedua yaitu menganalisis perbedaan antara sistem ekonomi dan merkantilisme dan liberalisme klasik, nah, khususnya dalam hal pranegara. Nah, merkantilisme itu merupakan sistem ekonomi yang berkembang pada masa awal modern, ya, yang dimana negara memiliki peran yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi. Nah, negara mengatur perdagangan, menetapkan kebijakan ekspor dan impor, serta memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan tujuan utama yaitu untuk memperkuat kekuasaan negara melalui akumulasi kekayaan, terutama dalam bentuk emas dan perak. Nah, sementara itu liberalisme klasik yang dipelopori oleh Adam Smith itu memiliki pandangan yang berbeda, karena dalam sistem ini negara sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Pasar dibiarkan berjalan secara bebas karena dianggap memiliki mekanisme sendiri untuk mencapai keseimbangan. Nah, perbedaan mendasar dari kedua sistem itu terletak pada tingkat keterlibatan suatu negara. Merkantilisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian, sedangkan liberalisme klasik itu justru membatasi peran negara seminimal mungkin. Jadi menurut saya kedua sistem ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu yang peran negara memang dikatakan penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga kalaupun itu terlalu dominan, itu pun dapat menghambat yang namanya kebebasan dan efisiensi pasar. Nah, oleh karena itu pendekatan yang lebih seimbang antara peran negara dan mekanisme pasar itu menjadi lebih relevan
untuk diterapkan. Nah, terus soal selanjutnya yaitu mengenai tentang konsep invisible hand menurut Adam Smith serta pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Nah, konsep invisible hand ini itu menjelaskan bahwa tindakan individu yang didorong oleh kepentingan pribadi dapat secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ketika seseorang berusaha untuk memenuhi kepentingannya, dengan sendirinya juga berkontribusi terhadap kepentingan umum. Sebagai contoh, seorang produsen yang ingin memperoleh keuntungan akan berusaha memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dalam proses tersebut, itu kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Nah, berdasarkan konsep ini tuh Adam Smith itu berpendapat bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, oleh karena itu, campur tangan negara sebaiknya itu dibatasi agar tidak mengganggu keseimbangan pasar. Nah, pemikiran ini tuh kemudian mempengaruhi yang namanya berbagai kebijakan ekonomi modern seperti penerapan pasar bebas, terus deregulasi, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi. Namun, menurut saya, itu konsep ini tuh tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktiknya ya. Dalam kenyataannya terdapat berbagai kegagalan pasar seperti monopoli, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya. Nah, oleh karena itu, meskipun pasar memiliki peran penting, negara itu tetap dibutuhkan untuk yang namanya mengatur dan mengawasi agar kegiatan ekonomi itu dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Untuk soal yang nomor 4 yaitu tentang kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital. Nah, Karl Marx ini mengkritik bahwa sistem kapitalisme itu cenderung menghasilkan ketimpangan sosial yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya akumulasi kapital yang terpusat pada pemilik modal, di mana sementara para pekerja itu hanya memperoleh upah yang relatif kecil. Nah, menurut Marx, buruh itu merupakan pihak yang menciptakan nilai melalui tenaga kerja mereka. Namun mereka tidak mendapatkan hasil yang sebanding dengan nilai yang dihasilkan. Selisih antara nilai produksi dan upah yang diterima itu disebut sebagai surplus value, yaitu yang kemudian diambil oleh pemilik modal. Kondisi ini tuh menyebabkan yang namanya terjadinya eksploitasi terhadap buruh dan memperbesar kesenjangan antara kelas borjuis dan proletar. Nah, Marx itu berpendapat bahwa sistem ini itu pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya konflik kelas. Nah, menurut saya kritik Marx ini masih relevan dalam konteks saat ini. Ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan di berbagai negara, yang dimana sebagian kecil kelompok menguasai sebagian besar kekayaan. Oleh karena itu diperlukan yang namanya kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut agar tercipta keadilan sosial. Nah, untuk soal yang nomor 5, soal terakhir, yaitu membandingkan mengenai tentang pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi ketimpangan sosial. Nah, ekonomi liberal itu menekankan pada kebebasan individu dan mekanisme pasar. Dalam sistem ini, peran negara itu cenderung dibatasi ya, karena ketimpangan itu dianggap sebagai konsekuensi alami dari persaingan.
Sebaliknya, ekonomi sosialis itu menekankan pada peran negara dalam mengatur distribusi sumber daya dan kekayaan dengan tujuan yaitu untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan sosial. Jika dibandingkan ekonomi liberal itu cenderung lebih efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi berpotensi menghasilkan ketimpangan. Sementara itu, ekonomi sosialis itu lebih fokus pada pemerataan, tetapi dalam beberapa kasus itu dapat mengurangi efisiensi ekonomi. Nah, menurut saya pendekatan yang paling relevan pada saat ini itu adalah kombinasi dari kedua sistem tersebut, yaitu ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ini mekanisme pasar itu tetap digunakan, tetapi negara juga memiliki peran dalam mengatur dan memastikan keadilan sosial, yaitu dengan demikian keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan itu dapat lebih mudah tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.